يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها للقائه ذخرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا. اللهم صل على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hadirin rahimahumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin, yakni sekarang kita memasuki bab yang ketiga, bab sabri, bab sabar. Dan bab taubah sudah kita lalui dan kita tidak membaca keseluruhan, cuma hadis-hadis yang mewakili sajalah. Karena kalau kita baca ada hadis yang panjang, ya nggak apa-apa sih panjang, cuma kadang-kadang ya kita sampai lama untuk menghabiskan dan kita tidak bisa meraba semua bab di dalam hadis ini karena kita berlama-lama di bab tersebut. Nah, sekarang kita pindah berikutnya, bab sabri, bab berkaitan dengan masalah kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babus sabri, bab ini menjelaskan tentang kesabaran. Sabar adalah salah satu sifat yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan sampai lebih dari 80 kali dengan berbagai bentuk, yakni derivasinya, istilahnya bentuk perubahannya. Ada sabrun, ada sabirun, ada isbir, dan itu banyak. Innallaha ma'as sabirin wasbiru, gitu kan. Kemudian as-sabru sabrun jamilun dalam surah Yusuf. Semuanya adalah kurang lebih 80 di dalam Al-Quran disebutkan sabar. Ini menandakan bahwa memang kehidupan kita itu tidak lepas dari kesabaran. Dan sabar itu ganjarannya luar biasa, tak terbatas ganjarannya. Makanya puasa itu disebut as-sabru. Ya, puasa itu adalah sabar. Ya. Karena itulah Allah mengukakan puasa itu ganjarannya tidak terbatas. Wairun haddadin, kata ulama, tanpa dibatasi. Nah, ini yang akan kita lihat. Walaupun juga nanti tidak semua hadis yang kita lihat di dalam bab sabar ini, tetapi paling tidak kita sudah bisa merasakan betapa kita perlu yang namanya kesabaran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru,
dan saling bersabarlah, warabitu, dan tetaplah di perbatasan perang, ribat namanya, terikat menjaga musuh, jangan lari. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan kami betul-betul akan menguji kalian, walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, berupa rasa takut sesuatu itu, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali, dan kurang dari harta, wal anfusi, dan diri kita juga ada kurang, wat tamarati, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dipenuhi orang-orang yang sabar ganjaran mereka bighairi hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Walaman, dan orang-orang yang betul-betul orang-orang yang sabar, wa ghafara, dan ampunan, inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, lamin azmil umur, termasuk adalah permasalahan-permasalahan yang tinggi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Dan kami betul-betul akan menguji kalian sehingga kami mengetahui siapa orang-orang, dan sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad, berjuang di antara kalian, dan orang-orang yang sabar. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat pada permasalahan sabar dan penjelasan keutamaan sabar itu banyak dan cukup dikenal di dalam Al-Quran. Di dalam ayat-ayat ini saja tadi kita lihat, yang pertama ada bentuk isbiru, wasabiru, itu sabar kaitannya. Kemudian juga disebutkan as-sabirin, basyiris sabirin, orangnya, orang yang sabar namanya. Wa innama yuwaffas sabiruna, sabirun, orang yang sabar juga. Kemudian ada lagi yakni sabaro, gitu. Laman sabaro, sabar. Ista'inu bis sabri was shalah, sabar, bis sabri, dengan sabar. Kemudian was-sabirina, dan juga orang-orang yang sabar. Itu begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan masalah sabar. Termasuk Nabi menyebutkan bahwasanya sabar itu ada ala salasati anwa', 3 sabar tersebut, yakni as-sabru ala ta'ah, was-sabru ala al-ma'siyah, was-sabru ala al-bala. Sabar untuk melakukan taat. Kita kudu sabar, karena kalau taat tidak sabar tidak kita laksanakan. Sabar sehingga kita melaksanakan ketaatan tersebut. Kita paksakan diri kita
untuk melakukan ketaatan. Belum dingin-dingin kayak gini kan enakan di rumah, tetapi kita ke masjid, ini berarti kita sabar, bisa mengendalikan diri kita. Kemudian sabar anil maksiyah, kita tekan diri kita, kita paksakan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Kalau taat melakukan, kalau maksiat untuk tidak melakukan. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap bala, bencana, musibah. Ini berarti kita menahan diri kita ya untuk yang bersabar dalam arti ya sabarlah yang kita pahami. Nah ini ya sehingga ulama menuliskan sabar itu adalah yang pertama sabar lughatan. Di bagian awal kita kenal dulu istilah sabar itu. Sabar lughatan, sabar dari segi tinjauan bahasa secara umum. Ini biasa di dalam membicarakan masalah agama itu biasanya lughatan wastilahan atau syar'an. Tinjauan dari sudut bahasa dan tinjauan dari sudut syariat atau istilahan masuk ke dalam disiplin ilmu tersebut, masalah fikih, masalah akhlak ya. Ini sabar lughatan itu adalah al-habsu. Sabar secara lughah dari segi bahasa sinonimnya persamaannya adalah al-habsu, yakni mengendalikan, menahan. Maka ada Habib Al-Habsi, itu berarti apa namanya ya tahanan lah. Habs itu tahanan, menahan ya sifatnya. Al-habsu ya menahan, mengerangkeng secara umum. Secara istilah dikemukakan oleh Syekh Asfahani ya. Syekh Asfahani mengemukakan di dalam mufradatnya, di dalam kosakatanya as-sabru, sabar itu adalah habsun nafsi ya, mengendalikan jiwa, mengerangkeng, menahan jiwa ya, ala ma yaqtadihi al-aqlu awisyar'u, berdasarkan tuntutan akal sehat dan tuntutan agama. Kalau memang akal sehat dan agama itu mengatakan benar, maka itu kita lakukan. Kalau memang akal sehat dan agama itu mengatakan salah, maka itu kita tinggalkan. Ini sabar yang dilakukan oleh Al-Asfahani. Atau juga bahwasanya au alal bu'di, yakni mengalihkan diri untuk menjauhkan diri amma yaqtadiyani, berdasarkan tuntutan akal dan agama, habsuha anhu, untuk bahwasanya dia menahan dirinya tadi. Pokoknya mengendalikan diri berdasarkan tuntutan akal sehat dan berdasarkan tuntutan agama ya. Nah ini berarti makna sabar tuh secara istilahan atau secara syar'an. Baik, setelah disodorkan ayat biasa kalau pertama di dalam Riyadhus Shalihin ya, begitu masuk bab pertama ayat dulu ditunjukkan berkaitan dengan pembahasan sabar, dan itu banyak ayat dikemukakan berkenaan dengan masalah sabar. Baru kita masuki hadisnya. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama berkenaan dengan masalah sabar. Walaupun dibicarakan yang lain juga, tetapi ada sabar di dalamnya. Wa an Abi Malikin Al-Haris, dari Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim, putranya Asim Al-Ash'ariyu, dari golongan Ash'ari radhiyallahu anhu, ridho Allah kepadanya, qala, beliau meriwayatkan ya, Malik bin Haris ya, putranya Asim Al-Ash'ari meriwayatkan. Apa kata beliau meriwayatkan? Ya, mengemukakan, melaporkan. Jadi di sana dikemukakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Haris tadi, kata siapa namanya? Malik bin Haris, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda.
Kata dia tuh, dia ngomong, dicerita. Ya. Apa di dalam sabda Rasul SAW? Ya, at-tuhuru syatrul imani. Bersuci itu adalah penggalan bagian dari keimanan. Jadi bersuci bagian penggalan dari keimanan. Walhamdulillahi, dan ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, itu akan memenuhi, mengisi timbangan. Wa subhanallah, dan subhanallah, ucapan subhanallah, walhamdulillah, dan alhamdulillah tamla'ani au tamla'u, yakni keduanya mengisi ma bainas samawati wal ardh, memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanu, dan sedekah itu adalah burhan, ya. Sebagai apa namanya, burhan itu sebagai alasan lah, burhan, atau sebagai argumentasi. Wasobru, ini dia nih bicara kita. Wasobru diaun, dan sabar itu adalah dia, nur, dia dengan nur sama cahaya. Wal Qur'anu, dan Al-Quran itu adalah hujjatun laka, bisa menjadi hujah bagimu. Au alaika, atau atasmu. Hujah bagimu itu artinya bahwa Al-Quran akan menjadi syafi', ya, akan menjadi pemberi syafaat, ya, bagi orang yang membacanya. Ya, dia baca, dia amalkan, nanti Quran itu akan membela. Namanya hujjatun laka. Kalau hujjatun alaika, ya, Al-Quran itu akan mencaci maki kita, akan mendakwa kita, karena Al-Quran cuma dibaca saja, diamalkan dalam kehidupan enggak. Ya. Jadi sebagai hujjah alaika namanya. Dia akan mendakwah kamu. Mengapa kamu cuma baca aja, kemudian tidak mengamalkan? Kalau tadi, ya, yang akan mempertahankan, sekarang yang akan, yakni menghancurkan kita Al-Quran tersebut. Ya. Itu hujjatun laka, hujjatun alaika, perbedaannya. Kullu nasi, setiap manusia, yaghdu, ya, mereka keluar, baba'i'u nafsahu, maka menjual dirinya, ya, famu'tikuha au mubikuha, ada kalanya adalah akan menjadikan dia budak, atau di situ diartikan mu'tifukaha itu adalah, yakni lisuha min aminal adab, atau dia itu akan terlepas, bebas, ya, dari siksa. Itu mu'tikuha, ya, semacam budak juga sih yang terikat. Au mubikuha, mubikuha itu maknanya adalah, ya, mahlakuha birtikabiha al-ma'asiyah wa bil bu'di wal hirman, yakni arti binasa, muhlikuha, ya, hancur itu orang yang binasa dengan sebab, ya, beruntunnya perbuatan maksiat dan jauh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi kullun nasi yabdu, keluar, ya, baba'i'u nafsahu, ada yang menjual dirinya, ya, pamu'tikuha, ya, dia menjual dirinya, dia keluar, ada yang dia terlepas dari azab, au mubikuha, sebaliknya adalah dia celaka, terkena azab karena dosa-dosanya. Ya. Jadi tergantung kita keluarnya itu untuk, ya, mencari nafkah misalnya, tetapi mencari nafkah dengan yang syar'iyah, yang sesuai dengan agama. Ya. Jangan mencari nafkah yang wairu syar'iyah, yang tidak sesuai dengan agama. Kita korupsi, kita curang dalam berdagang, ini namanya akan membinasakan kita hal-hal tersebut.
Baik, sekarang kita lihat langsung saja dah, penjelasannya itu banyak banget tuh dari lughahnya. Ada beberapa kata yang diambil. Langsung kita lihat pada afadul hadisi, pelajaran atau manfaat yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah fardul wudu'i fil islami wa huwa syartun li syartus sihhatus shalah. Fardul wudu disebutkan at-tuhur syatrul iman. Ini berkaitan masalah tuhur atau tahurain, ada tuhur, ada tahur. Jadi tahurain itu adalah dua bersuci, wudu atau tayamum. Jadi keutamaan wudu di sini syatrul iman, bagian dari iman. Dan wudunya itu adalah wudu yang memang betul-betul berdasarkan tuntunan agama. Kita belajar di dalam fikih berkaitan dengan masalah arkanul wudu, niat, membasuh muka, tangan, kepala, kaki, tartib. Nah ini bagian urutan berkaitan dengan masalah rukun wudu. Niat dulu di hati, niat. Nawaitu raf'al hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a lis-sholati. Intinya adalah bagaimana dia mengangkat hadas kecil. Dan pada saat mengangkat hadas kecil, di situ niat kemudian dibarengi dengan mengangkat air ke muka. Dan batas-batas muka itu adalah dari tumbuhnya rambut di sini. Kalau yang jidatnya lebar seperti ini wajib, nggak boleh di sini aja, kemudian sini nggak di titik sini. Jadi tempat tumbuhnya rambut, bagian atas. Dari bagian bawahnya itu janggut, dan di bawah janggut. Ini wajib terlewatkan air. Sehingga begitu kita berwudu, kita usap semua sampai begini bawah. Dan jangan dilepas dulu. Begitu kita wudu gini, kemudian kita lepas baru ke bawah, nggak boleh. Karena mustakmal jadinya, airnya jatuhnya mustakmal. Kebagian lebarnya, kalau tadi atas bawah, kemudian ke sampingnya batasnya adalah di telinga kita yang kecil nih. Kemarin nih semua, pokoknya telinga ke atas itu bagian lebarnya. Dan itu harus semuanya terkena air. Kalau tidak, wudu kita kagak sah. Karena ada bagian-bagian yang seharusnya atau yang wajib kena air kita tidak lakukan. Begitu pula giliran tangan, itu sampai siku jelas dalam Al-Quran. Dilewatkanlah ke siku, tidak kita garis betul-betul siku gitu kan, takut ntar kurang lagi, dilebihkan dari ujung tangan kemudian kita ke siku. Kadang-kadang orang yang tidak tahu hukum karena pakai jas, pakai baju rapi, digulung cuma segini aja. Dia wudu giliran tangan cuma sampai sini, enggak sah. Jadi harus dibuka jasnya dulu, tangan bajunya digulung sampai begini, sampai sini, sampai siku. Kemudian kalau giliran kepala itu cuma mengusap saja dalam mazhab Syafi'i, sebagian 3 lembar sekalipun, itu rambut kepala itu kita usap di rambutnya kemudian di bagian kalau telinga itu sunnah, dan telinga itu bareng, bukan satu-satu begini 3 kali baru ganti 3 tidak, bareng. Telinga itu air, kemudian kita basuh, bukan kita basuh, namanya kita usap dengan tangan kita supaya terkena air. Ini sunnah telinga. Makanya kalau menghafal rukun wudu itu cuma niat, muka, tangan, kepala, kaki tertib. Itu baru kemudian kaki sampai mata kaki, dan bahkan sampai di selat-selati, lebih-lebih di ujung kaki kita itu. Ini menyelat-nyelati, sunnah dinyelat-nyelati namanya, di bagian sela-sela kaki gitu juga. Kemudian adalku, sunnah adalku menggosok. Kalau misalnya air dikocorin aja boleh, jadi begini aja air, yang penting rata tuh air, tapi sunnah untuk digosok. Nah ini namanya wudu
yang akan menjadi sebahagian dari iman, karena wudhu itu yang bisa mengesahkan kita sholat. Kalau wudhunya kagak sah, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi harus benar-benar tuh, nggak terburu-buru kita berwudhu. Ya. Jadi situ bahwa ya fadlul wudhu fil Islam wa huwa syartu sihhatis sholat, sebagai syarat sahnya sholat. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah bayanu fadlil dzikri, ya, penjelasan keutamaan berkaitan dengan masalah zikir. Mana tadi zikirnya? Ya, disebutkan zikirnya itu adalah ya alhamdulillah, ya subhanallah, ya alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, kemudian wala ilaha illallah wallahu akbar, yang lain lah yang disebutkan itu saja. Ya subhanallah, alhamdulillah, zikir, ya ingat Allah artinya zikir. Sehingga dalam setiap keadaan zikir ini diperlukan, ya, untuk memberikan kepada kita kekuatan nafsiyah diri kita dengan berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, banyak istighfar termasuk zikir kita, ya. Sehingga di dalam surah Al-Anfal nomor ayat 45 di sana dikemukakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menjumpai, bertemu fi'atan, ya fi'atan itu artinya ta'ifatan muqatilatan, kelompok yang menyerang. Muqatilah membunuh artinya, ya asalnya. Jadi kelompok yang menyerang, menghadapi musuh lah. Idza laqitum fi'atan, kalau kalian menghadapi musuh, kelompok-kelompok yang menyerang, ya. Kemudian fasbutu yang pertama, maka tegarlah, sabarlah, istiqomahlah, jangan berubah, ya. Kita kebenaran sudah ada di pihak kebenaran, berpijak pada kebenaran tersebut, jangan melangkahkan kaki kita kepada kebatilan, ya. Atau berjalan di atas dua kaki, kebenaran dia injak, kebatilan dikerjain juga. Ini nggak bisa. Kalau mau benar-benar ujungnya adalah surga, kalau mau batil-batil ujungnya adalah neraka, silakan, nggak bisa dicampur adukan. Dan kebenaran kebatilan ini itu sampai akhir hayat kita itu, ya tetap berseteru, ya bermusuhan terus, ya sampai kiamat, sampai akhir hayat kita. Kan banyak kelompok batilan yang dapat habis, muncul lagi generasinya, generasi batil lagi. Maka kata Nabi Nuh, ya kalau engkau mau hancurkan, hancurkan aja dah ya Allah. Kalaupun lahir dari orang-orang kafir itu, nanti anaknya juga pada kafir juga, ya hancurin aja dah, ya. Lain halnya dengan doa Nabi Muhammad, ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, ya karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu tidak begitu, tidak melawan, ya. Ini, ya nabi-nabi yang lain itu pokoknya udah kagak sabar dah, hancurin aja terserah. Nabi Isa begitu juga, kalau kamu mau habiskan ya Allah, menghancurkan itu adalah hambamu. Kalau engkau mau ampuni, itu engkau maha pengampun ya Allah, ya. Jadi ini sama juga, ya nabi-nabi dahulu itu, ya bahwasanya pada saat menghadapi musuh itu yang enggak seperti Nabi Muhammad, ya begitu menghadapi musuh dilempari batu, dia Taif, ya kemudian kan bukan justru waktu saat malaikat menawarkan, malaikat gunung itu untuk menggencet itu masyarakat yang melontari Nabi dengan batu, tetapi jawabannya adalah bahwasanya berikanlah petunjuk ya Allah, ya kepada umatku, sesungguhnya mereka tidak ketahui. Ya barangkali dari mereka itu, ya tidak ada yang baik nanti akan terlahir dari generasi tersebut menjadi baik, ya. Jadi biasa begitu, kembali musnah, habis, kelompok-kelompok kebatilan tumbuh.
Sebagaimana juga habis orang-orang yang benar akan muncul lagi nanti generasi kebenaran. Ya. Nah ini adalah bagian yang kedua adalah wazkurullah, dan zikirlah kalian kepada Allah. Dijelaskan oleh ulama dengan tahlil, tahmid, tasbih. Jadi kalau pada saat menghadapi musuh, ya kita itu baca-baca pendekatan diri kepada Allah. Bahkan doa dan juga doa. Ya. Penjelasan ulama zikrullah juga itu. Ya kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala minta. Ya karena memang musuh yang kita hadapi kalau orang-orang kafir dengan antek-anteknya, orang zalim, orang fasik, ya kan, orang munafik, itu luar biasa, ya, luar biasa yang kita hadapi. Dan perang itu akan senantiasa berkecamuk peperangan tersebut, makanya perlu sabar tadi, ya. Kalau kata Toto Sudarto Bahtiar di dalam puisinya yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal, dikemukakan di situ satu bait awal, ya. 10 tahun yang lalu dia terbaring tetapi bukan tidur, tapi sayang bukan tidur. Satu lubang peluru bundar di dadanya, senyum bakunya mau berkata, kita sedang perang. Dan kita sedang perang memang keadaannya, walaupun perang tidak secara fisik seperti di Zionis, melawan Zionis, ya, di Palestina, tetapi perang yang bukan fisik, namanya Wairul Askariyah, tidak dalam bentuk militeristik. Apa peperangan Wairul Askariyah itu? Itulah yang dikemukakan oleh ulama adalah al-wasailu Wairul Askariyah allati yattakhidu a'daul Islam, ya, biizalati al-madhahir al-islamiyah wa sarfi al-muslimina anitamassuki di islamihim. Ya. Yang namanya peperangan yang bukan militer, ya, yakni peperangan disebutkan dengan terkenal di dalam dakwah namanya al-ghazwu al-fikriyu, ya, peperangan perang pemikiran, adu opini. Ya, debat itu kan dalam rangka adu opini, debat capres cawapres, ada yang bohong, ada yang beneran, ya debat itu, ya. Dan banyak bahwasanya sekarang, ya, beredar di hadapan kita itu pembohong-pembohong dan mengelabui kita. Ya. Jadi ada cara-cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghilangkan fenomena keislaman. Gejala itu fenomena, artinya gejala keislaman yang terlihat, ya, dan memalingkan kaum muslimin dari agama Islam mereka, supaya kaum muslimin tidak tamasuk, tidak berpegang teguh, ya, dari Islam mereka. Ya, nah ini yang mereka lakukan, kemudian rentetan tuh langkah-langkahnya banyak di situ, ya, termasuk adalah masalah agama, adalah jangan dikaitkan masalah agama dengan masalah politik. Kalau mau bicara agama, sama di masjid, ya. Kalau politik, jangan bicara di masjid. Dibohongin kita, sehingga kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak kuat agamanya, yang tidak beragama. Kalau masyarakat mengatakan dia kan orang Islam juga, iya orang Islam, tetapi tujuannya lain, ya. Ada yang dalam rangka menghancurkan Islam, merongrong umat Islam, dan itu digambarkan di dalam Al-Quran. Jangan kalian, ya, berikan kepercayaan itu yang mengurus urusan dalam kaum muslimin internal kepada orang-orang di luar orang Islam, juga yang Islamnya itu kagak lapi bener lah, memang tidak benar Islamnya, ya. Hati-hati. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan, dan secara jelas, ya, la tattakhidul muslimah al-Yahud wal Nasara. Jangan kau jadikan pimpinan Yahudi dan Nasara, gitu kan, ya. Dan juga termasuk, ya, orang-orang yang keislamannya tidak jelas. Dan ini penting, ya, bahwa masalah pemimpin ini menentukan berkaitan dengan masalah akidah, ya. Pada saat bahwasanya Imam Hasan,
ya cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti seorang anak perempuan pada saat tidak mengikuti anak perempuan itu adalah mengikuti anak kecil masih mengikuti bapaknya yang meninggal. Kemudian singkat ceritanya bahwa anak itu diajarkan oleh Hasan, ya itu tanya bapakmu itu semestinya kamu ajak bicara, kan diajak bicara di kuburan masalah keduniaan lah segala macam. Semalam dulu aku yang menyelimuti kamu, sekarang kamu di sana, ya siapa yang menyelimuti kamu, wahai bapak? Jangan ucapkan seperti itu, ucapkan ya. Dulu salah satunya adalah dikemukakan bahwasanya aku hadapkan zawwajnaka, aku hadapkan mukamu pada saat menguburkan ke arah kiblat, apakah masih ya menghadap kiblat atau mengarah ke yang lain ya. Karena orang yang mati ini pada saat masuk kubur ada siksa kubur, itu udah diubok-ubok oleh malaikat, ngacak-ngacak dia udah, artinya kagak menghadap kiblat lagi, udah kemana aja ngadepnya ya. Jadi ini apakah masih menghadap kiblat? Dan ditanyakan juga dalam arti berkaitan dengan, diberitahukan berkaitan dengan masalah keimanan. Dan situ disebutkan ya akan ditanya berkaitan dengan masalah Tuhanmu ya, yang kita diajarkan ya, yakni ya berkaitan dengan man rabbuka wa man nabiyuka, dan ditanyakan wa man ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu dulu di dunia. Kalau dia kumpul dengan orang-orang selain orang beriman dalam arti yang sesungguhnya, tidak menentukan pilihan orang-orang yang beriman, dia tidak akan bisa menjawab. Dan ini tanggung jawabnya besar. Hati-hati. Masalah pemilu berkaitan dengan masalah akidah. Ikuti apa yang sudah difatwakan oleh ulama-ulama yang lurus. Jangan ulama-ulama yang ya kita lihat ya lainlah pendapatnya, enggak usah. Dan kita enggak usah menjelek-jelekan. Biarlah mereka tanggung jawabnya kepada Allah. Yang penting kita mengikuti ulama-ulama yang lurus ya. Nah ini bagian yang kedua itu tadi nyambung ya, berkaitan dengan penjelasan zikir tadi, berdoa, banyak berdoa, pendekatan diri kepada Allah, tilawah ya, jauhkan maksiat sesuai dengan bulan Rajab nih hari ke-16 ya. Allah bukan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian maksiat ya. Di bulan Rajab itu salah satunya adalah akan diri kalian, hati-hati ya. Karena maksiat ini menghalangi untuk memperoleh kemenangan. Zikir sebaliknya, banyak ingat Allah. Yang ketiga, pelajaran dari hadis tersebut, al-hissu alal iktari minas salati li'annaha nurun yudi'u lil muslimi subulas salamati fil hayati. Kan di sana ada tuh di dalam hadis tersebut tadi disebutkan apa selanjutnya setelah zikir, yakni wassalatu nurun di dalam hadis Nabi. Salat itu adalah cahaya ya. Cahaya yang akan menyinari jalan kehidupan kita di dunia, cahaya pada saat di hari kiamat ya. Jadi kalau kehidupan kita yang kita lakukan nih berbagai macam aktivitas kegiatan ada cahayanya, itu jelas jadinya jalan hidup kita nih kemarin nih arahnya karena ada cahayanya. Kalau gelap aja kan kita bingung mau jalan kemana kalau gelap yang beneran ya. Di hutan gelap, kagak ada listrik, mana nih jalannya ya. Nah itu pula bahwa kehidupan ini ya laksana hutan yang gelap, kemudian akan memandu kita, sholat kita sebagai cahaya. Inilah jalan yang lurus. Jadi sabda tersebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, cahaya yudi'u yang menerangi lil muslimi bagi orang muslim, subulas salamati jalan keselamatan fil hayati di dalam kehidupan ini ya. Jadi kalau kita sholat selamatlah insya Allah, kalau sholatnya juga khusyuk benar ya.
Wali annaha, karena sesungguhnya salat tanha, mencegah, anil fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Tahdi, memberikan petunjuk, cahaya, menunjukkan, ilas sawabi, kepada yang benar, ya. Ini jalan yang benar, ya. Watasuddu, dan kemudian menutupi, ya, salat itu anil mahaliki, dari kebinasaan, ya. Jadi salat 5 waktu itu yang wajib, ya, itu akan menunjukkan jalan petunjuk yang benar, kemudian terhindar dari kebinasaan, kehancuran, bahkan kekalahan kalau kita betul-betul sholatnya. Dan tambahkan juga an-nawafil, sholat-sholat sunnah juga, perbanyak sholat-sholat sunnah. Sebagaimana di bulan Rajab ini, ya, memperbanyak untuk berpuasa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang berikutnya adalah al-iktsaru minas shadaqati, yakni memperbanyak sedekah. Di situ ada as-shadaqatu burhanun, ya. Sedekah itu adalah sebagai argumentasi, ya. Makanya di dalam Al-Munafiqun itu bahwasanya dikemukakan, ya, fa'akum, ada wasadaqu minas sholihin, ya, tundalah sedikit aja kematian, aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang benar, ya, di sedekah, ya, perbanyak sedekah, bukan berupa harta benda saja, sedekah banyak, memberikan bantuan, bahkan, ya, tabassumuka ila wajhi akhika sedekah, senyummu kepada wajah saudaramu, ya, itu adalah sedekah, ya. Jadi banyak, kalau ada duit jelas infak, sedekah, kita keluarkan sedekah tersebut. Mengapa sedekah diperbanyak? Wahia dalilun, dan itu merupakan dalil ala sidqil mukmini, terhadap kebenaran seorang mukmin tersebut, ya, wa ikhlasihi, dan keikhlasannya, ya, ini sedekah, ya, menunjukkan kebenaran. As-shadaqatu minas sholihin. Yang berikutnya hadis tersebut adalah bayanu fadlis sabri, penjelasan keutamaan sabar. Ini dia nih pembicaraan kita, ya, yakni, ya, penjelasan keutamaan sabar. As-sabru diyaun, sabar itu adalah satu cahaya juga, dia dengan nur sama, ya, bahwa kesabaran itu adalah satu cahaya tadi yang bisa kita melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang ibadah, mana yang maksiat, ya, itu kelihatan, ya. Semacam lampu kan, kalau cuma sekedar 5 watt itu kan cahayanya enggak jelas, ya, remeng-remeng kita ngelihatnya, ya, mata kita kayak ada beleknya gitu, kayak belek kan, melihatnya enggak jelas. Tetapi kalau lampu yang, ya, 75 watt, apalagi 100 watt, terang itu dia memancar, ya, sehingga hal-hal yang kagak kelihatan jadi kelihatan, ya. Kalau tadi kan debu-debu halus, karena 5 watt yang kagak kelihatan lah debu-debu halus, ya, lampunya 5 watt. Kemudian kalau yang 100 watt itu kelihatan debu-debu yang halus. Begitu pula bahwasanya ibaratnya, ya, kalau cahaya itu penuh di dalam diri kita, sehingga kebenaran-kebenaran itu terlihat, ya. Kalau tidak, tidak memancar, kurang wattnya itu, ya, sehingga kita jadi tasyabuh, namanya tidak jelas, remang-remang, ya, berkaitan dengan masalah kebenaran, sehingga ikut-ikutan kebatilan karena tidak jelas, dalam artinya tidak ada cahaya, ya. Nah, ini termasuk adalah, ya, sabar itu adalah dia, ya, yakni satu cahaya. Di situ menjelaskan, ya, keutamaan as-sabr, ya, yakni kesabaran, ya. Kesabaran kita di dalam berdakwah, kesabaran kita di dalam ngaji, ya, kesabaran kita di dalam berperang, itu ada di dalam, tadi kaitannya dengan bulan Rajab ini adalah
qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Atau di dalam Al-Anfal itu muttaqin ya. Di dalam Al-Anfal itu dikatakan bahwa saya pasbiru sabar karena terus-menerus peperangan tadi dikatakan. Ya, perseteruan antara kebatilan dan hak itu terus-menerus. Ya, pasbiru sabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Al-Quranul Karim wal masdarul awwal. Al-Quran Al-Karim yang berikutnya wal Quran hujjatun laka aw alaika. Hujjah bisa menjadi alasan dalil bagimu yang membela kamu Quran itu, atau ya Al-Quran itu yang mengutuk kamu. Ada salah satu sabda Rasul SAW, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran sedangkan Quran itu sendiri melaknat dia, mengutuk dia di hari kiamat. Ya. Ada lagi bahwasanya ya Quran juga sebagai pemberi syafaat. Makanya di bulan Ramadan ada hadis kaitannya dengan baca Quran, puasa dan Quran, karena keduanya itu akan memberikan syafaat pada saat ya di akhirat kelak. Bisa jadi pembela kita, bisa jadi ya istilah lawan pembela lah, yang mendakwah kita, yang nyukurin kita, yang melaknat kita, yang mengutuk kita karena kita baca tapi tidak kita amalkan Al-Quran tersebut ya. Al-Quranul Karim, Quran yang mulia, wal masdarul awwalu adalah sumber yang pertama li jami'il ahkam syar'iyyah, ya bagi semua hukum-hukum syara. Jadi Quran ini adalah sumber utama. Setelah itu hadis Nabi, sumber yang kedua. Quran dan hadis Nabi ini adalah muttafaq alaih, artinya disepakati oleh umat Islam. Dalilnya emang itu, gitu kan? Kalau kemudian yang lain, qiyas, ijma, qiyas, ya dan lain sebagainya, itu artinya mukhtalaf fi, artinya ada perbedaan pendapat. Kalau Al-Quran dan hadis sepakat kaum muslimin itu dalil, ya. Kalau yang lainnya itu berbeda, di antara para ulama itu beda pendapatnya. Kalau Al-Quran hadis itu sama. Dia sebagai sumber untuk hukum semua hukum Islam. Wa huwal marji'u. Quran itu adalah sebagai rujukan, sebagai referensi indat tanazu' pada saat terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Ya, Quran. Ya. Apa dalam Al-Quran itu ada wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih atau rasul. Lupa. Jadi kalau kalian berselisih terhadap satu permasalahan, maka kembalikan kepada ya Al-Quran dan hadis yang Nabi kemukakan, taraktu amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua hal yang kalian tidak pernah akan tersesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa disebutkan oleh Nabi? Kitab Allah, kitab Allah yang Al-Quran, wa sunnah rasulih, dan sunnah rasulnya yakni hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa masih berselisih juga umat Islam? Karena lain-lain menafsirkannya. Ya, makanya kita membaca hadis ini bukan baca dalam arti hadis yang dari nabinya saja, karena kita khawatir salah kita menafsirkan. Makanya ini yang disetelin udah apa namanya, yang sudah ditafsirkan oleh ulama, dimaksudnya hadis kemari. Ya, kalau cuma di Riyadhus Shalihin, ya matan namanya, matan hadisnya bukan syarahnya, kita khawatir salah kita menafsirkan. Maka ini yang saya bawa kitabnya adalah Nuzhatul Muttaqin namanya. Ya, Nuzhatul Muttaqin itu adalah Syarhu Riyadhus Shalihin, sarah itu penjelasan kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Ya, bukan hadis-hadisnya saja, tapi di sini penjelasan karena ulama yang tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya, takut salah menafsirkan. Sehingga sekarang ya salah menafsirkan macam-macam perselisihan berkaitan dengan masalah agama. Kalau lihat di YouTube itu habaib itu digugat, ya. Habib-habib yang ada di Yaman, di Tarim
Yaman lah, sekitar Yaman di Indonesia itu dikatakan bahwasanya terputus, yaitu bukan dari keturunan Rasul. Ngotot tuh, dan yang ngotot mereka luar biasa, kiai yang bicara, kumpul banyak mereka, ya. Dan kemudian yang kita sayangkan adalah kata-katanya itu kasar, ya, terhadap para kiai. Mestinya kita jangankan terhadap para habib, ya, habaib, ya, menyatakan begini begitulah, ya. Seharusnya kita jangankan pada habaib yang mereka adalah memang ahli agama, ya, kita ngaji kepada mereka ahli agama. Kepada orang biasa aja kita harus adillatin alal mu'minin ruhama bainahum, kasih sayang di antara mereka. Kalau ada permasalahan datang aja kepada habib-habibnya, kumpulin, ya. Itu kan keturunan Ba'alawi katanya, keturunan habib-habib itu Bani Alawi asalnya, keturunan Ba'alawi itu tidak ada sambungannya kepada Nabi, ya. Itu berangkat dari disertasi yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin tuh. Dia bukan dia disertasi doktor, kalau disertasi kan itu dia menyelidiki bahwasanya tidak nyambung, dan banyak pengikutnya itu banyak. Akhirnya Islam itu ya pecah, ya, tidak bulat suaranya, ya. Nah ini yang kita khawatirkan akan terjadi, ya. Wahwa dusturul muslim, Al-Quran itu adalah undang-undang dasar orang muslim, dustur, ya. La budda likulli insanin, tidak boleh tidak, pelajaran yang berikutnya harus bagi setiap manusia, man amila, ya, siapa yang beramal, ya lahu, ya, beramal, dia pergi keluar tadi beramal, hatta la yatruku nafsahu amalan. Kalau dia keluar jangan sampai melepaskan dirinya dari perbuatan-perbuatan, ya, yang memang seharusnya. Terakhir pelajarannya, al muslimu, orang Islam itu yang bagi, ya, patutlah lil istifadati, mengambil manfaat, min umurihi, dari umurnya itu, fi taatillahi azza wajal, di dalam ketaatan kepada Allah azza wajal. Jadi manfaatkan umur waktu yang masih tersisa, ya, untuk kita beribadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kullun nasi itu tadi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuhu au mubikuha, famu'tikuha au mubikuha. Itu penjelasan dari, ya, hadis tersebut, ya. Saya kira ini kita cuma bisa sekedar satu hadis saja dulu, nanti baru kita lanjutkan ke hadis yang kedua, yang berikutnya, hadis yang kedua. Barangkali ada permasalahan yang perlu diperbincangkan, masih ada waktu, ya, 10 menit menjelang pukul 9:30 yang biasa kita selesai. Silakan saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai speaker besar. Bluetooth mode. Ustaz, saya menanyakan, tadi dikatakan kalau orang membaca Quran dilaknat katanya. Iya. Seandainya orang itu membaca Quran, orang awam, iya, tidak tahu maknanya, apa yang dia baca, apa yang dikerjakan nantinya, iya, bagaimana itu? Itu yang saya tanyakan. Iya. Terima kasih, Ustaz. Jadi tadi yang disebutkan hadis rubal qariyal Quran wal Quran yal'anu, dia baca Quran sih tapi lagunya kagak bener gitu, akhlaknya kagak bener. Tapi kalau orang awam dia tidak tahu artinya, tetapi dia benar, dari gurunya dipakai betul nasihat, kan nasihat dari gurunya juga dari Quran juga gitu kan. Ya nggak apa-apa, artinya tidak dosa, tidak dilaknat gitu kan. Tapi tetap dia, ya harus ya juga pelajari lah, ya, Al-Quran maknanya, ya. Jadi itu tadi orang yang betul-betul, ya, kalau orang Arab asalnya dijadikan apa namanya sebagai objek dakwahnya itu kan orang Arab mengerti Al-Quran itu kan, dia tahu artinya, ya. Cuma tafsirnya aja nanti kemana-mana. Tetapi kemudian dia tidak, tingkah lakunya tidak sesuai dengan Al-Quran, ya.
Nah, kita baca, sama-sama baca Al-Quran, tidak tahu artinya, tetapi kelakuan kita sesuai dengan Al-Quran, kagak apa-apa. Ya. Itu tadi yang disebutkan adalah kelakuannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya. Dia pandai baca Al-Quran, tetapi dia boleh ngikutin lomba, tetapi pikirannya adalah piala hadiah dari lomba tersebut. Ini bahaya. Ya. Makanya perlu didandani di hatinya. Kalau ngikut lomba, niatkan karena Allah, ya, untuk mengasah kemampuan saya sejauh mana. Jangan pikirin hatinya itu adalah berkaitan dengan hadiah yang akan diberikan. Ya, nggak boleh ke situ pikirannya. Jadi begitu. Ya. Jadi ada satu wad di neraka itu ada namanya lembah. Ya, lembah yang api neraka itu sendiri ya menghindar dari lembah tersebut karena saking panasnya. Itu akan disediakan bagi pembaca Al-Quran itu yang memang riya bacanya, bukan karena Allah dia membaca, karena riya, karena mengharapkan sesuatu itu dari bacaan Al-Quran tersebut. Jadi begitu Ustaz, ya nggak apa-apa kalau dia kemudian dia tidak tahu maknanya, dia baca tetapi dia benar, ya tetap mendapatkan pahala, karena secara umum pengertian Al-Quran itu adalah kalamullah alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya al-muta'abbadu bi tilawatihi. Quran adalah yang dibawa oleh junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan sebagai ibadah bagi orang yang membacanya. Itu tidak dirinci apakah dia paham atau tidak, pokoknya dia membaca Al-Quran itu ibadah, ya, kecuali tadi yang tingkah lakunya menyimpang gitu. Allah a'lam bishawab. Ya Ustaz, ya, sebenarnya katakan Al-Quran itu larangan dan perintah, ya. Iya. Beberapa orang nggak mentaati itu tapi baca Al-Quran. Iya. Itu bagaimana itu? Iya. Ya berarti dia tidak taat namanya tadi. Ya, kelakuannya, akhlaknya, ya itu kan memang orang yang menyimpang dari perintah Allah, ya namanya maksiat, dia maksiat, ya makanya perlu dia bertobat, ya. Kalau dia berbuat maksiat begitu aja, tetap bahasanya dia baca jalan terus, jangan ditinggalkan, ya tetapi kemudian kelakuannya buruk, itu dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada lagi? Kalau ada, kalau tidak sampai situ dulu barangkali yang bisa kita perbincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.